Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di sebuah kota Korea yang bergerak lebih cepat dari detak hati manusia, Islam tidak datang lewat suara keras atau ajakan terbuka, melainkan tumbuh pelan dari 5 orang yang bahkan tidak berniat mengubah siapapun. Mereka hanya ingin bertahan dari kesepian, dari lelah hidup, dari iman yang nyaris sunyi. Namun tanpa sadar, cara hidup merekalah yang mulai menarik perhatian. Tidak ada debat, tidak ada panggung, hanya ketenangan yang terasa asing di tengah hiruk-pikuk modernitas. Dan dari ruang sempit yang nyaris tak terlihat itulah, sebuah perjalanan dimulai. Perjalanan tentang bagaimana keyakinan bisa menyentuh hati tanpa pernah meminta didengarkan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Korea Selatan adalah negeri yang bergerak lebih cepat daripada napas manusia. Kereta datang tepat waktu tanpa peduli siapa yang tertinggal. Lampu lalu lintas berganti warna tanpa menunggu siapapun menyeberang dengan sempurna. Dan manusia-manusia di dalamnya berjalan dengan kepala sedikit menunduk, bukan karena lelah, tetapi karena terbiasa hidup dalam ritme yang tidak memberi ruang untuk berhenti. Di kota ini, waktu bukan sekadar jam, melainkan tuntutan. Segalanya harus efisien, cepat, dan tepat. Tidak ada yang benar-benar bertanya bagaimana perasaan seseorang selama pekerjaannya selesai. Di antara gedung-gedung tinggi yang kaca-kacanya memantulkan wajah-wajah asing, hiduplah 5 orang Muslim yang keberadaannya nyaris tak tercatat oleh kota. Mereka bukan tokoh penting, bukan pemimpin komunitas, bukan pula pendakwah. Mereka hanyalah manusia biasa yang mencoba bertahan, bukan dari kemiskinan atau penindasan, melainkan dari kesunyian yang pelan-pelan menggerus keyakinan. Yang pertama adalah Amir, mahasiswa pasca sarjana asal Asia Tenggara. Setiap pagi, ia berangkat ke kampus dengan tas punggung sederhana, berisi laptop, buku catatan, dan sajadah tipis yang selalu ia lipat rapi. Di ruang kelas, ia duduk di antara mahasiswa Korea yang jarang berbicara kecuali jika diminta. Amir terbiasa makan sendirian di kantin, menatap layar ponsel sambil menunggu waktu berlalu. Di negeri ini, kesendirian bukan hal aneh, ia justru dianggap wajar. Yang kedua adalah Rashid, pekerja migran dari Asia Selatan yang bekerja di sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Tangannya kasar oleh mesin dan jam kerja panjang. Ia tinggal di asrama sempit bersama beberapa pekerja lain, tetapi tetap merasa sendiri. Di sela waktu istirahat, Rashid sering mencari sudut sepi untuk duduk, menunduk, dan berzikir pelan, seolah ingin mengingatkan dirinya bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja lalu tidur. Yang ketiga adalah Yusuf, seorang profesional muda yang bekerja di perusahaan teknologi. Penampilannya rapi, bahasanya fasih, dan kesehariannya terlihat mapan. Namun di balik jas dan kartu akses kantor, Yusuf sering merasa kosong. Setiap malam ia pulang ke apartemen kecilnya, memanaskan makanan instan, lalu duduk lama tanpa benar-benar tahu apa yang ia tunggu. Di kalender ponselnya, hanya satu pengingat yang selalu ia jaga, waktu sholat. Yang keempat adalah Farhan, mahasiswa sarjana yang baru 2 tahun tinggal di Korea. Ia lebih ceria dibanding yang lain, tetapi keceriaannya sering hanya muncul di layar ponsel saat berbicara dengan keluarga di kampung halaman. Setelah panggilan berakhir, kamar kecilnya kembali sunyi. Ia menempelkan jadwal sholat di dinding, tepat di samping kalender akademik, seolah ingin menegaskan bahwa hidupnya tidak hanya diukur dari nilai dan tenggat tugas. Dan yang kelima adalah Min Jae. Ia lahir dan besar di Korea. Islam datang ke hidupnya beberapa tahun lalu, bukan melalui ceramah besar, melainkan lewat pertemuan sederhana dan pencarian panjang yang sunyi. Min Jae masih bekerja seperti biasa, masih hidup di tengah keluarganya yang tidak sepenuhnya mengerti pilihannya.
Ia jarang bicara tentang keyakinannya, bukan karena malu, tetapi karena baginya iman adalah sesuatu yang terlalu pribadi untuk diperdebatkan. 5 orang ini menjalani hari-hari mereka masing-masing, terpisah oleh jarak, bahasa, dan rutinitas. Tidak ada yang luar biasa dari hidup mereka. Mereka naik kereta yang sama dengan ribuan orang lain, berdiri di lampu merah yang sama, dan pulang ke ruang-ruang kecil yang terasa terlalu besar untuk dihuni sendirian. Namun di antara jadwal padat dan kelelahan, ada satu hal yang mereka jaga dengan kesungguhan yang sama, iman. Pertemuan mereka tidak direncanakan sebagai komunitas. Awalnya hanya pesan singkat, ajakan sederhana, dan rasa enggan untuk terus sholat sendirian. Mereka bertemu seminggu sekali, biasanya setelah jam kerja atau kuliah, di sebuah ruangan kecil yang nyaris tidak pantas disebut tempat ibadah. Kadang itu adalah ruang rapat kosong, kadang apartemen Yusuf, kadang gudang kecil milik seorang kenalan. Tidak ada karpet mewah, tidak ada pengeras suara, hanya lantai bersih, sajadah tipis, dan niat yang sama. Saat mereka berdiri sejajar, bahu saling bersentuhan, dunia di luar sana seolah melambat. Kota yang biasanya tidak menunggu siapapun, berhenti sejenak di ruang sempit itu. Bacaan imam terdengar pelan, nyaris bergetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Bagi mereka, sholat berjamaah bukan sekadar kewajiban, melainkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Setelah sholat, mereka jarang berbicara panjang. Tidak ada diskusi besar tentang masa depan Islam di Korea. Obrolan mereka sederhana, tentang tugas kuliah, jam lembur, cuaca, dan makanan halal yang sulit ditemukan. Namun di balik kepercakapan ringan itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu menjelaskan siapa mereka atau apa yang mereka yakini. Malam selalu datang dengan cepat di Korea. Setelah pertemuan usai, mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Amir ke perpustakaan, Rashid ke asrama, Yusuf ke apartemennya, Farhan ke kamar kecilnya, dan Minje ke rumah yang sunyi. Kota kembali berjalan dengan ritmenya sendiri, seolah tidak pernah peduli bahwa 5 orang baru saja menemukan sedikit ketenangan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah sesuatu mulai tumbuh, bukan gerakan, bukan rencana besar, melainkan ikatan halus yang lahir dari kesunyian yang sama. Karena terkadang yang menyatukan manusia bukan suara, melainkan sunyi yang dipahami bersama. Kesunyian yang dipahami bersama itu tidak berhenti di ruang sempit tempat mereka sholat. Ia ikut pulang bersama masing-masing dari mereka, menyelinap ke dalam rutinitas harian yang kembali berjalan seperti biasa. Kota tetap bergerak cepat, kereta tetap penuh, kantor tetap bising oleh suara papan ketik dan notifikasi. Tetapi ada sesuatu yang berubah secara halus, bukan pada kota, melainkan pada cara 5 orang itu menjalaninya. Amir kembali ke kampus dengan langkah yang sama, duduk di kelas yang sama, dan mengerjakan riset yang sama. Namun kini ia lebih tenang menghadapi tekanan akademik. Ketika teman-teman sekelasnya panik menghadapi tenggat, Amir tetap menyelesaikan tugasnya dengan rapi dan tepat waktu. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu mengumpulkan pekerjaan lebih awal. Dosen memperhatikannya sebagai mahasiswa asing yang tidak merepotkan, tidak pernah mencari alasan, dan jarang absen. Tidak ada yang tahu bahwa di sela-sela kesibukan itu, Amir selalu menyisihkan waktu untuk sholat, meski hanya di sudut perpustakaan yang sepi. Rashid di pabrik kecil tempatnya bekerja dikenal sebagai pekerja yang jarang mengeluh. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa banyak suara. Ketika jam istirahat tiba dan rekan-rekannya merokok sambil bercanda keras, Rashid memilih duduk agak jauh, membuka bekal sederhana, dan makan dengan tenang. Ia tidak pernah menegur kebiasaan orang lain, tidak pula ikut menghakimi. Ia hanya menjalani pilihannya sendiri. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikannya, meski belum berani bertanya. Yusuf di kantor teknologi modern dan penuh ambisi menjadi sosok yang berbeda tanpa berusaha tampik berbeda. Ia tetap ikut rapat, tetap menyumbang ide, tetap bekerja dengan profesional. Namun saat ajakan minum bersama setelah jam kerja datang, Yusuf selalu menolak dengan senyum sopan. "Saya pulang dulu," katanya singkat, tanpa alasan panjang.
Anehnya, tidak ada nada merendahkan dalam penolakannya dan tidak ada pula rasa bersalah. Ia tidak menjelaskan, tidak membela diri, hanya konsisten. Rekan-rekannya mulai terbiasa meski diam-diam bertanya-tanya. Farhan menjalani hari-harinya di kampus dengan energi anak muda yang mencoba bertahan di negeri asing. Ia ramah, membantu teman sekelas memahami tugas dan selalu jujur ketika tidak tahu sesuatu. Saat ujian kelompok, Farhan menolak menyontek meski kesempatan terbuka lebar. Ia memilih nilai apa adanya. Teman-temannya heran, tetapi tidak mengejek. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat orang segan untuk meremehkan. Min Jae sebagai satu-satunya warga lokal di antara mereka menjalani hidup yang paling sunyi. Ia bekerja seperti biasa, pulang ke rumah, dan membantu keluarganya tanpa banyak bicara. Ia tidak mengenakan simbol apapun yang mencolok. Namun perubahan kecil dalam dirinya mulai terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi lebih sabar, lebih teratur, dan jarang terpancing emosi. Tetangganya memperhatikan bahwa Min Jae selalu keluar rumah di jam-jam tertentu dan kembali dengan wajah yang lebih tenang. Hari demi hari berlalu tanpa pengumuman apapun. Tidak ada yang tahu bahwa 5 orang ini saling terhubung oleh satu ikatan yang sama. Namun perilaku mereka yang konsisten dan jujur perlahan menjadi sesuatu yang diperhatikan. Orang Korea tidak terbiasa bertanya langsung tentang hal-hal pribadi. Mereka lebih suka mengamati, menyimpan, dan menyimpulkan dalam diam. Di kantor Yusuf, seorang rekan kerja mulai mencatat bahwa Yusuf selalu pergi ke ruang kosong di lantai bawah pada jam yang hampir sama setiap hari. Di pabrik Rashid, supervisor memperhatikan bahwa ia selalu meminta izin sebentar di waktu tertentu, lalu kembali bekerja dengan fokus yang tidak berkurang. Di kampus Amir dan Farhan, teman-teman sekelas melihat mereka mencari sudut sepi sebelum jadwal kuliah sore dimulai. Tidak ada yang bertanya, belum. Namun rasa ingin tahu itu tumbuh pelan seperti benih kecil yang tidak disiram tetapi tidak mati. Tidak ada konflik, tidak ada penolakan, tidak ada pertentangan. Hanya jarak tipis antara pengamat dan yang diamati. Pertemuan mingguan 5 orang itu tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih berkumpul di ruang sempit, masih sholat berjamaah dengan suara pelan, masih berbagi cerita sederhana setelahnya. Namun kini, tanpa mereka sadari, rutinitas itu mulai meninggalkan jejak di luar ruang tersebut. Dunia sekitar mereka mulai melihat, bukan ajaran, bukan kata-kata, melainkan laku hidup. Suatu sore setelah jam kerja, Yusuf kembali ke ruang rapat kecil yang jarang digunakan. Ia membuka sajadahnya, berdiri menghadap kiblat, dan mulai sholat dengan tenang. Di balik pintu yang sedikit terbuka, seorang rekan kerja yang sedang mencari dokumen berhenti melangkah. Ia tidak berniat mengintip, tidak pula ingin mengganggu. Ia hanya berdiri diam, untuk pertama kalinya melihat seseorang sholat, dan merasakan bahwa di ruang kecil itu ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang terpancar dari ruang kecil itu tidak segera dipahami oleh orang yang berdiri di balik pintu. Tetapi ia membekas, menetap di pikirannya jauh setelah Yusuf selesai sholat dan ruangan kembali kosong. Rekan kerja itu melangkah pergi tanpa suara, membawa sesuatu yang tak terlihat, bukan pengetahuan, melainkan rasa ingin tahu yang untuk pertama kalinya muncul tanpa disertai prasangka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba. Kota tetap sibuk, kantor tetap ramai, pabrik tetap bising, dan kampus tetap penuh tenggat. Namun bagi sebagian orang di sekitar 5 muslim itu, ada jeda kecil di dalam pikiran mereka. Jeda yang perlahan terisi oleh pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bukan pertanyaan tentang agama, melainkan tentang sikap hidup. Di kantor, rekan kerja Yusuf akhirnya memberanikan diri berbicara saat jam makan siang. Nada suaranya santai, seolah hanya ingin memastikan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. "Aku sering lihat kamu ke ruang bawah jam segini," katanya pelan. Yusuf tersenyum,
tidak terkejut dan tidak pula merasa perlu menjelaskan panjang. "Aku sholat," jawabnya singkat. Tidak ada ajakan, tidak ada penjelasan lanjutan. Percakapan berhenti di sana, namun justru keheningan setelahnya terasa lebih dalam daripada 1000 kata. Di pabrik, salah satu rekan Rashid duduk di sampingnya saat istirahat. Mereka makan bersama tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit, rekan itu bertanya lirih, "Kenapa kamu selalu kelihatan tenang?" Rashid tidak menjawab dengan teori. Ia hanya berkata, "Aku mencoba ingat bahwa hidup ini bukan cuma soal kerja." Kalimat itu sederhana, nyaris terlalu biasa, namun cukup untuk membuat lawan bicaranya terdiam. Amir dan Farhan mengalami hal serupa di kampus. Seorang teman sekelas yang sering belajar bersama mereka mulai memperhatikan kebiasaan mereka menghilang sebentar di sela jadwal padat. Ia tidak langsung bertanya tentang agama. Ia hanya berkata, "Kalian selalu kelihatan fokus setelah itu." Amir mengangguk. Farhan tersenyum. Tidak ada ceramah, tidak ada dalil, hanya kejujuran kecil yang disampaikan tanpa tekanan. Minje di lingkungan rumahnya mulai menerima tatapan-tatapan berbeda. Tetangga yang biasa menyapanya kini memperhatikan jam keluarnya yang teratur dan wajahnya yang lebih teduh. Suatu sore, seorang tetangga bertanya, "Kamu sering pergi kemana akhir-akhir ini?" Minje menjawab dengan nada tenang, "Aku ke tempat yang bikin pikiranku rapi." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, tetapi cukup untuk menyalakan rasa penasaran. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah berteriak. Mereka muncul pelan, seringkali tanpa kata, dan selalu disampaikan dengan jarak aman. 5 muslim itu tidak pernah merasa sedang diberdakwah. Mereka hanya menjawab jika ditanya, dan bahkan saat menjawab pun, mereka lebih banyak berbicara tentang pengalaman hidup daripada keyakinan. Pertemuan mingguan mereka mulai terasa sedikit berbeda, meski tidak ada yang secara sadar mengakuinya. Pada suatu malam, ketika mereka berkumpul di ruang kecil yang sama, ada satu orang tambahan yang duduk di sudut ruangan. Ia adalah rekan kerja Yusuf yang meminta izin untuk melihat saja. Tidak ada yang menolaknya, tidak ada yang menyapanya berlebihan. Ia duduk diam, memperhatikan gerakan sholat, mendengarkan bacaan yang tidak ia mengerti, dan merasakan suasana yang asing namun menenangkan. Minggu berikutnya, seseorang lain ikut hadir. Kali ini teman kampus Amir yang mengaku hanya ingin tahu mengapa mereka rela menyisihkan waktu di tengah kesibukan. Ia tidak ikut sholat, ia hanya duduk, menatap lantai, dan sesekali mengamati wajah-wajah yang sujud dengan khusyuk. Tidak ada yang merasa perlu menjelaskan, keheningan menjadi bahasa yang paling jujur. Satupun dari mereka tidak merasa sedang diuji atau disorot. Justru rasa aman itulah yang membuat orang-orang berani mendekat. Tidak ada paksaan, tidak ada ekspektasi. Mereka yang datang tahu bahwa mereka bebas pergi kapan saja, tanpa harus setuju atau percaya. Dan justru karena kebebasan itulah, mereka bertahan lebih lama. Suatu sore, setelah pertemuan usai, rekan kerja Yusuf memberanikan diri bertanya lagi, "Apa yang kamu baca saat istirahat siang itu?" Yusuf membuka tasnya dan menunjukkan sebuah mushaf kecil. "Al-Quran," katanya. Tidak ada nada mengajak, hanya jawaban jujur. Orang itu mengangguk pelan, seolah mengerti meski sebenarnya belum memahami apapun. Beberapa hari kemudian, orang yang sama terlihat keluar dari sebuah toko buku kecil di pusat kota. Di tangannya ada sebuah buku dengan sampul sederhana, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Ia membawanya pulang tanpa rasa takut, tanpa rasa perlu menjelaskan kepada siapapun, hanya dengan satu perasaan yang kini tumbuh pelan di dadanya. Keinginan untuk memahami ketenangan yang selama ini ia lihat, bukan dari kata-kata, tetapi dari cara hidup.
Keinginan untuk memahami ketenangan yang selama ini ia lihat, bukan dari kata-kata, tetapi dari cara hidup, tidak berhenti di halaman-halaman terjemahan Al-Quran yang kini ia bawa pulang. Buku itu dibuka perlahan, dibaca tanpa target, tanpa niat untuk segera percaya atau menolak. Ia hanya ingin tahu mengapa beberapa orang bisa hidup dengan cara yang tampak sederhana namun terasa utuh. Dan ternyata ia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, satu persatu wajah baru mulai muncul di ruang kecil tempat 5 Muslim itu biasa berkumpul. Tidak sekaligus, tidak ramai, dan tidak diumumkan. Kadang hanya satu orang yang duduk di sudut, kadang 2 orang yang datang lalu pergi sebelum sholat dimulai. Mereka hadir dengan sikap yang sama, hati-hati, menjaga jarak, dan membawa kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Ada seorang pegawai kantor yang hidupnya terlihat rapi dari luar, tetapi setiap malam pulang dengan perasaan kosong. Ia datang karena lelah berpura-pura kuat di lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan. Ada seorang mahasiswa Korea yang merasa gagal memenuhi harapan keluarga dan masyarakat. Nilainya cukup, hidupnya aman, tetapi jiwanya terasa tertinggal. Ada pula seorang perempuan muda yang baru pertama kali duduk di ruangan itu, tertarik bukan karena ajaran, melainkan karena suasana yang tidak menghakimi. Mereka tidak datang untuk masuk Islam, setidaknya tidak pada awalnya. Mereka datang karena ingin duduk di tempat yang tidak menuntut apapun. Di ruang kecil itu tidak ada yang bertanya tentang latar belakang, tidak ada yang mengukur seberapa jauh pemahaman seseorang. Semua orang diperlakukan sama, sebagai manusia yang sedang mencari napas. 5 orang yang dulu merasa sendiri, kini mulai belajar menjadi tuan rumah, meski mereka sendiri masih sering merasa asing. Amir mulai mengatur waktu pertemuan agar lebih rapi. Yusuf meminjamkan apartemennya lebih sering, membersihkan ruang tamu agar cukup untuk beberapa orang. Rashid membantu menyiapkan sajadah tambahan dari tabungannya sendiri. Farhan mengatur pesan singkat agar informasi sampai ke semua orang. Minje menjadi penghubung yang sunyi, menjelaskan seperlunya jika ada yang bertanya dan diam jika tidak. Tidak ada perubahan drastis dalam cara mereka beribadah. Sholat tetap sederhana, bacaan tetap pelan, dan obrolan setelahnya tetap ringan. Namun jumlah bahu yang saling bersentuhan saat berdiri kini bertambah. Ruang sempit itu mulai terasa penuh bukan oleh suara, tetapi oleh kehadiran. Kehadiran orang-orang yang membawa cerita hidup masing-masing dengan luka yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka mulai bertanya lebih dalam, bukan dengan nada debat, melainkan dengan kejujuran, tentang makna hidup, tentang rasa bersalah, tentang kegagalan yang tidak pernah sempat diceritakan. Jawaban yang mereka terima tidak selalu jelas, tidak selalu memuaskan. Kadang hanya berupa kalimat pendek, kadang berupa diam yang ditemani secangkir teh hangat. Anehnya, itu cukup. Perlahan komunitas kecil itu mulai menemukan ritmenya sendiri. Mereka sepakat menjaga kebersihan, mengatur waktu agar tidak mengganggu pekerjaan siapapun, dan memastikan setiap orang merasa aman. Tidak ada struktur resmi, tidak ada jabatan. Yang ada hanyalah kesadaran bersama bahwa tempat ini harus tetap sederhana agar siapapun bisa datang tanpa merasa terbebani. Bagi sebagian yang akhirnya mengucapkan syahadat, keputusan itu tidak datang dengan air mata atau sorak-sorai. Ia datang seperti kepastian yang tumbuh setelah lama ditunda. Mereka masuk Islam bukan karena tekanan, bukan karena ingin menjadi bagian dari kelompok,
melainkan karena menemukan ruang di mana mereka bisa berhenti sejenak dari tuntutan dunia. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya yang selama ini jarang bicara, suatu malam akhirnya angkat suara. Wajahnya lelah, tetapi matanya tenang. Ia memandang orang-orang di sekelilingnya, lalu berkata pelan, tanpa dramatisasi, seolah hanya menyampaikan fakta paling jujur dalam hidupnya. Kami tidak diajak, kami datang sendiri. Kami tidak diajak, kami datang sendiri. Kalimat itu tidak menggantung di udara sebagai pernyataan dramatis, melainkan turun perlahan dan menetap di hati semua yang mendengarnya, seolah menegaskan apa yang selama ini mereka rasakan namun tidak pernah berani ucapkan. Sejak malam itu, tidak ada yang berubah secara mencolok, dan justru disitulah letak keajaibannya. Komunitas kecil itu tetap berkumpul seperti biasa. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada papan nama, tidak ada rencana besar untuk berkembang. Namun kehadiran mereka kini terasa lebih mantap, seperti sesuatu yang telah menemukan bentuk alaminya. Ruang sempit yang dulu hanya cukup untuk 5 orang, kini selalu penuh, tetapi tetap sunyi. Sunyi yang bukan kosong, melainkan tenang. Mayoritas wajah yang hadir kini adalah wajah-wajah Korea. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi membawa kelelahan yang sama. Lelah dikejar standar hidup, lelah dibandingkan, lelah merasa sendirian di tengah keramaian. Di ruang itu, mereka tidak ditanya tentang masa lalu, tidak diuji pemahamannya, dan tidak dipaksa menjadi siapapun selain diri mereka sendiri. Min Jae sering berdiri di antara mereka, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai pengingat bahwa iman tidak selalu tumbuh lewat warisan, tetapi kadang lewat pencarian panjang yang sunyi. Amir, Rashid, Yusuf, dan Farhan kini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka tahu kata-kata sudah cukup banyak di dunia ini. Yang dibutuhkan hanyalah contoh hidup yang jujur. Tidak ada euforia saat seseorang mengucapkan syahadat. Tidak ada pelukan berlebihan atau air mata yang dipaksa mengalir. Semua berlangsung sederhana, hampir biasa. Seseorang mengucapkannya dengan suara pelan, lalu duduk kembali seperti semula. Namun setelah itu, ada perubahan halus dalam cara ia memandang dunia. Seolah beban yang selama ini tak bernama, akhirnya bisa diletakkan. Salat berjamaah tetap dilakukan dengan bacaan pelan. Tidak ada pengeras suara, tidak ada keinginan untuk didengar orang luar. Mereka salat bukan untuk menunjukkan identitas, tetapi untuk menjaga hati. Setelahnya, mereka duduk bersama, berbagi makanan sederhana, dan berbincang tentang hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang keluarga yang jauh atau dekat. Islam hadir di antara mereka bukan sebagai topik diskusi, melainkan sebagai nafas yang mengalir di sela-sela hidup. Orang-orang di sekitar mulai terbiasa dengan keberadaan mereka. Tetangga, rekan kerja, dan teman kampus tidak lagi melihat komunitas itu sebagai sesuatu yang asing. Mereka melihatnya sebagai bagian dari keseharian, sekumpulan orang yang hidup dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi tidak mengganggu siapapun. Tidak ada penolakan, tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah penerimaan pelan-pelan. 5 orang yang dulu bertemu karena tidak ingin salat sendirian, kini menyadari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Mereka tidak pernah merencanakan semua ini, tidak pernah membayangkan bahwa ruang sempit itu akan menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Namun mereka juga tidak merasa bangga berlebihan. Mereka tahu ini bukan tentang mereka. Islam di tempat ini tumbuh tanpa spanduk, tanpa slogan, tanpa suara keras. Ia tumbuh seperti akar di bawah tanah, tidak terlihat, tidak dipuji, tetapi perlahan menguatkan tanah di sekitarnya. Ia menyebar lewat kejujuran, lewat disiplin kecil, lewat cara menolak tanpa merendahkan, dan lewat kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Di kota yang tidak pernah menunggu siapapun, komunitas kecil itu tidak berusaha menghentikan waktu. Mereka hanya menciptakan ruang kecil di mana manusia boleh bernafas sejenak. Dan dari ruang itulah,
iman menemukan jalannya sendiri, sunyi, pelan, namun tak mudah dicabut. Karena yang tumbuh dengan tenang seringkali justru yang paling kuat.